salam kebajikan. Teman-teman semuanya, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar Remaja Geblek Bersastra dengan tema Sastra Jawa Anjurung Kuncaraning Pramudo Anjurung Kuncaraning Sastra Jawa. Teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Sebelumnya, kepada yang terhormat Mbak Esti Pratnya-Ratri selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Mbak Tri Wahyuni selaku Ketua Komunitas Remaja Geblek Bersastra. Yang kami hormati para sastrawan, penulis, dan guru yang sudah menyempatkan untuk hadir. Dan yang kami banggakan peserta talk show serta seluruh panitia yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar Remaja Geblek Bersastra pada siang yang luar biasa ini. Teman-teman, saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang, dan semoga nantinya webinar ini bisa menjadi webinar yang bermanfaat, dan ilmu yang didapatkan dari narasumber bisa kita aplikasikan dan bisa membuat sastra, khususnya sastra Jawa, bisa lebih baik lagi dan akan selalu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke, teman-teman, pada kegiatan webinar kali ini kita memiliki narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini, yaitu Mbak Asti Pratnya-Ratri. Sebelum saya mempersilahkan Mbak Asti untuk bisa menyapa teman-teman, izinkanlah saya untuk bisa membacakan profil dari Mbak Asti Pratnya-Ratri. Baik, izinkan saya untuk membacakan. Swasti Ratri Eni Lestari kanthi jeneng Singlon Astri Pratnya-Ratri manggon ing Desa Tridadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lulus saking Universitas Negeri Semarang tahun 2009, Fakultas Bahasa dan Seni. Maneka tulisane nate kamot ing media cetak. Uga kagabung ing saking antologi sesarengan. Dene buku tunggal inggih menika antologi Cerkak Puspa Laksita, antologi Gegurit Serindipiti Astobroto, dongeng kewan basa lan katulis ing aksara Jawa, Wedhus Prucul, lan novel abasa Untu Hiu. Nate dadi nomine kompetisi novel berbahasa Jawa Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 lan 2019. Minangka editor, juri, penerjemah lan kurator ing sawenah kegiatan sastra Jawa. Anggota Sanggar Sastra Jawa atau SSJY Balai Bahasa Kota Yogyakarta, anggota Komunitas Sastrawan Jawa Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, anggota Bala Jawa Komunitas Sastra Muda Jawa, lanate kagabung ing Kinora Community, yaitu komunitas musik puisi Yogyakarta. Kejaba anresnani sastra, uga anresnani budaya. Asti isih kacathet minangka siswa ing San Pamula Beksan Sasmito Mardowo utawi Sanggar Tari Klasik Yogyakarta. Begitulah profil narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Asti Pratnya-Ratri. Tengah hadir, marilah kita sambut Mbak Asti Pratnya-Ratri. Selamat siang, Mbak Asti. Apakah suara saya sudah masuk? Masuk, Mbak Asti. Ya, oke. Ya, sebelumnya mohon maaf karena ini suaranya merdu ya. Batuk, agak batuk. Ya. Terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan kepada saya, Mbak Gantari ya. Ya. Jadi tadi terkait dengan judul ini sebentar. Ya, saya kemarin sama ketua panitia itu diajak ngobrol terkait dengan besok mau ini nggak menyiapin PPT dan sebagainya begitu ya. Saya rasa kok begini ya, PPT kok jadi apa ini formal banget begitu. Jadi ya ayolah ngobrol ngobrol santai, ngobrol bareng begitu saja. Saya juga masih belajar sama dan kita belajar begitu. Nah,
Oh ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih. Ada beberapa teman yang apa yang juga suhu ya, bisa dibilang suhu juga di sini. Keren banget prestasinya. Ada Mbak Ani Rahmawati, itu luar biasa sekali kegiatan dan aktivitasnya sebagai guru yang juga aktif di guru penggerak ya. Saya nggak mampu seperti beliau. Wah, jelas banget. Aktivitasnya keren banget. Dan ada juga Mbak Umi Kuntari dari Bantul, itu juga menang berkali-kali lomba begitu. Saya mah cuma papanya begitu sih. Ya, ya kaitannya dengan ini tadi untuk judulnya kan Pramudo Anjurung Puncaraning Sastra Jawa. Ya, di sini terkait dengan generasi muda nih. Generasi muda yang menjunjung atau mendukung untuk apa sastra Jawa biar bisa berkembang lebih jauh lagi dan bisa hanya yang bawono begitu seperti slogan yang pernah di apa gaungkan saat Kongres Aksara Jawa beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk saat ini tidak hanya sekedar sastra Jawa saja ya, maksudnya bahasa dan sastranya saja, tetapi saranya. Nah, jadi mari pelan-pelan dan bareng-bareng begitu kita bisa turut serta meningkatkan apa ya kecintaan kita, kemudian pemahaman kita terhadap banyak hal yang terkait dengan sastra dan budaya yang ada di apa yang masih ada dan masih banyak sekali kalau kita mau menggali. Nah, karena sastra Jawa bahasa itu tidak akan pernah lepas dari attitude kita, di diri kita sebagai orang Jawa. Nah, salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan dari ini ya sebagai promudo, sebagai anak muda apa untuk bisa turut serta mengembangkan begitu itu tidak hanya sekedar apa mengikuti lomba begitu tidak hanya seperti itu bisa dari mungkin teman-teman yang di sini yang calon guru atau mungkin sudah menjadi guru tapi apa belum ini aduh gimana ya ngajak murid-murid biar mereka bisa apa semangat gitu. Eh ini sedikit pamer ya. Jadi kemarin saya diminta minta oleh kepala sekolah untuk menjadikan buku itu karyanya siswa-siswa saya. Nah, kebetulan siswa ini siswa SMP kelas 9. Mereka saya tugasi untuk membuat cerita Rongpodo atau cerkak yang terdiri dari 2 paragraf. Lantas, bagaimana reaksi mereka? Wah, Bu, susah dan sebagainya. Nah, berawal dari yang merasa susah itu, ternyata mereka antusias ketika tahu bahwa karya mereka akan dibukukan dalam satu tebal bukunya sekitar 520 halaman karena kebetulan saya sendiri yang mengedit. Nah, dari buku itu meskipun mereka aku mau sih nggon gue seperti itu nih. Cuma mereka pada akhirnya akan merasa bahwa oh ternyata bisa ya membuat seperti ini gitu. Dan apakah mereka harus apa ini memperbaiki? Oh pasti ya SMP. Beda dengan mungkin yang sudah SMA, kuliah begitu beda tingkat kesalahannya berbeda. Anak-anak SMP ini tapi mereka mau berproses begitu. Jadi ketika saya minta untuk ayo bikin, aku nggak bisa, coba dulu. Nggak ada istilah nggak bisa selama kita tidak pernah mencoba. Kita nggak akan tahu sejauh mana kemampuan kita, kebiasaan kita terhadap sesuatu kalau kita tidak mencoba. Sama untuk ke sastra. Siapapun bisa menulis, siapapun bisa bercerita, berkisah. Tapi jika tanpa ilmu yang dipelajari dengan kontinu, jadi seperti apa adanya yang sudah dilakukan oleh banyak sastrawan-sastrawan dan pujangga-pujangga yang sudah mendahului. Maksudnya karya-karyanya yang sudah booming seperti itu. Ya, untuk apa berkisah, kemudian mewujudkan buku itu juga tidak serta langsung misalnya nih, oh ya saya membuat satu tulisan, kemudian gimana sih caranya biar bisa menjadikan itu buku? Saya kalau ditanya seperti itu juga kadang bingung ya. Gimana ya?
Karena begini, jadi malah saya berkisah, maksudnya kayak semacam mendongeng tentang perjalanan saya selama ini begitu. Berawal dari kegabutan saya zaman kuliah begitu 2000 sekitar 2006 ya. Waduh kelihatan udah tua banget nih. Ya. Nah, sekitar tahun itu saat kuliah semester awal itu apa boring nih dengerin dosen gitu. Ya, iya sambil nyata. Tapi tangan saya juga sambil otak-atik yang lain. Salah satunya ketika saya dongkol, itu saya tuang jadi tulisan. Nah, dari situ eh, kemudian menjadi semacam kebiasaan. Jadi terbiasa untuk nulis lagi gitu. Jadi curhatan-curhatan saya itu saya wujudkan karena saya mau gak dominan keguritan ya daripada ke karya sastra yang lain. Maksudnya lebih banyak ke yang saya buat keguritan begitu. Kemudian itu iseng saya ketiklah di laptop, kemudian saya simpan bentuk soft file. Ya, halo? Ya, oke. Kemudian Ya, dalam bentuk soft dengar file. Mas. Oh ya, oke. Tadi soalnya unstabil. Ya, ketika dalam wujud soft file itu kok saya lihat loh, kok sudah ada hampir 200 judul keguritan yang terkumpul. Nah, saya di situ mikir, piye caranya ya orang lain bisa menikmati begitu. Selain memang sudah ada beberapa keguritan yang sengaja saya kirim di majalah begitu ya. Jadi awalnya saya juga tidak serta-merta langsung membukukan begitu saja. Saya tidak begitu pede untuk membukukan ketika itu belum layak muat di majalah. Nah, ketika sudah dimuat dan kebetulan juga tanpa sadar, ternyata banyak orang yang begini, Mbak, kok tulisanmu udah nggak keluar lagi ya di Joko Lodang atau di Penyabet Semangat gitu. Nah, saya terus mikir, oh iyakah tulisan saya ditunggu sedemikian begitu. Bahkan sempat ada yang bertanya berkali-kali, itu tulisanmu itu nyata nggak sih? Atau kok bisa sih bikin tulisan yang seperti itu? Saya kalau ditanya gitu ya nggak tahu juga ya gitu sih. Beneran beneran nggak tahu dalam artian bukan nggak mau ngari ya, tapi eh, karena suka suka aja gitu membaca keguritannya orang lain. Kemudian terutama nih keguritan yang kisaran tahun 1960-an atau 19 ya yang awal-awal seperti STI Mania Sita dan seangkatannya beliau itu karya-karyanya itu kalau dipahami itu saya pikir banyak yang bingung begitu. Nah, akhirnya semakin ke sini saya mikir, kalau seperti itu, gimana nih generasi muda bisa dan mau untuk belajar bahasa Jawa kalau bahasanya saja mereka asing. Mereka masih merasa, duh, lah kok aku dong tahu krungu basa kuwi ya. Nah, begitu ya. Jadi di sini baru oke. Nah, saya balik lagi tentang ini tentang keguritan dulu, tentang keguritan sendiri. Keguritan itu apa sih? Oh, karya sastra Jawa modern yang dia tidak terikat metrum ataupun paugeran seperti halnya mocapat ataupun apa ini ya tembang gede begitu. Nah, dari situ saya berusaha untuk saya saya mencoba untuk mendobrak keguritan kuwi kudu manut ono rimane, ono ABAB atau ya yang setipe seperti mungkin pantun atau mungkin disisipi wangsalan seperti itu ya. Kemudian mengandung majas. Nah, saya karena keguritan saya itu awalnya adalah seperti curhatan begitu ya. Nah, itu cuman saya poles aja gimana caranya biar bisa dinikmati tanpa harus menimbulkan rasa bosan untuk yang membaca. Nah, kalau pada akhirnya juga dipakai lah untuk materi lomba dan sebagainya, waduh rotok nyambung tidak gitu ya. Nah, yang seperti itu saya juga, oh ya oke, mungkin memang agak mudah dipahami. Iya, gimana? Ya, nah apa agak-agak mudah dipahami begitu karena eh, dengan yang apa bahasa-bahasa yang mudah dipahami itu tadi, mereka akan lebih bisa menerima apa sih pesan yang akan disampaikan oleh penulis ke pembaca. Nah, sesederhana itu sebenarnya ya. Kemudian, bagaimana sih cara kita bisa nyengkuyung, mendukung gitu? Salah satunya adalah lewat tulisan simple, misalnya unen-unen. Nah, banyak sekali unen-unen yang sudah apa ya sisipkan ke dalam
lagu misalnya, atau ke dalam kaos-kaos yang bertuliskan peribahasa atau apapun itu kata-kata yang bisa dinikmati begitu oleh teman-teman di kaos nanti yang sekaligus juga aksara Jawa. Nah, banyak sekali sebenarnya banyak kesempatan dan banyak sekali jalan untuk kita turut serta nyengkuyung atau istilahnya di sini turut serta untuk menciptakan karya sastra Jawa untuk bisa dinikmati generasi muda. Misalnya nih, beberapa kali Kundo Kebudayaan itu juga sering mengadakan dan mengapresiasi banyak karya sastra Jawa itu serat atau apapun itu gitu ya. Tapi ini kompetisi. Nah, tapi aku nggak pede nih mau ikut kompetisi. Gimana caranya sih biar bisa tetap mendukung begitu? Bisa, bisa banget. Nah, ayolah sekarang banyak nih seperti apa banyak-banyak wadah nggih. Contohnya Regas sendiri. Regas apa Regas nih bacanya. Nah, remaja geblek bersastra nggih Kulon Progo. Nah, Regas itu bisa Kak dibaca. Regas ya. Ya, oke. Nah, itu juga luar biasa keren sekali. Saya kalau dibilang iri yo iri aku saja nih Mary lo. Kulon Progo, Triwahyuni dan kawan-kawan itu sudah sekeren itu gitu. Meskipun masih gampangannya bantingan istilahnya ya. Dan saya rasa juga didukung sepenuhnya oleh Kundoka budayanya begitu. Nah, itu apa meskipun mungkin hanya sekedar bedah keguritan kayak kemarin loh. Saya tuh merasa yang an honor begitu ya karena loh kok keguritanku gitu yang dibedah sama teman-teman Regas gitu. Nah, itu rasanya tuh yang wow, sebegitukah gitu ya keguritan saya bagi para pembaca gitu. Jadi ya apresiasi-apresiasi sederhana seperti itu juga sudah salah satu upaya yang sangat-sangat bisa ini ya bisa dikatakan sudah sangat mendukung sekali. Nah, mungkin mungkin ini sekedar usul nih untuk Regas nih. Kalau berawal dari sekedar barusan ngobrol, kemudian membahas atau membedah keguritan. Nah, lain waktu mungkin biar nggak boring bisa nih ditawarkan. Ayo nyoba ke Aksara Jawa. Kulon Progo punya yang jos banget loh. Ada Mas Hayu Afang. Bisa tuh. Nah, atau mungkin dari keguritan teman-teman nih bisa dipindah ke aksara Jawa ya pelan-pelan mungkin ya nanti bisa gitu. Nah, siapa tahu juga akan menular ke kabupaten kota yang lainnya di DIY begitu yang akhirnya nanti bisa mewadahi budaya sastra Jawa sehingga nanti kita juga turut serta nyengkuyung untuk Hanjayang Bawono. Jadi yang Hanjayang Bawono ketika awalnya adalah aksara Jawa, kita juga bisa turut serta Hanjayang Bawono melalui karya sastra. Dan begini teman-teman, karya aksara Jawa, meskipun kalau untuk saat ini sudah melalui kemarin yang digagas oleh Mas Amrih kemudian Mas Sinarendra ya, itu di peta itu sudah ada nih aksara Jawa. Ini saya ini ya random ya untuk bahasnya ya karena di sini sastra Jawa kan berarti secara keseluruhan ya. Jadi sekalian Iya, saja Mbak. begitu. Nah, ya. Nah, untuk aksara Jawa sendiri sudah ada nih di Google Map itu kita bisa lihat kita bisa belajar aksara Jawa dari situ. Nah, kenapa nggak nyoba untuk yang lainnya? Apa sih yang belum ada? Ayo dicoba. Apalagi ini nih, oh ya lupa mau bilang selamat dan sukses untuk Triwahyuni karena sudah berhasil meraih posisi di Ajang Kulon Progo tahun 2023 ya. Ya, tugasnya saya rasa cukup berat tetapi luar biasa sekali dalam keadaan yang jatuh bangun iya, oleng iya, tapi Wonder Woman itu ya sekali kudu ambruk barang ora popo. Aku wis tahu nek mong koyo ngono. Maksudnya begini, apa sesekali sakit, sesekali harus bersentuhan dengan infus dengan obat-obatan begitu ya. Tapi tetap ada semangat itu dan terkadang kita eh, semangat itu kadang mengalahkan fisik yang sakit kok. Bener seperti itu. Karena saya juga berkali-kali merasakan itu. Apalagi saat penciptaan novel ini untuk Hiu ini, itu sebenarnya untuk Hiu itu kan apa dari sayembara novel 2018. Nah, saya endapkan. Kemudian terbitlah di 2022. Tepat di ini September kebetulan pas bulan lahir saya begitu untuk naik cetaknya pas itu. Nah, itu sebenarnya 2018
seberat apakah itu prosesnya, berat banget karena saya waktu itu berharap proposalku ditolak gitu karena saya sedang hamil besar, tapi ternyata diterima ACC. Saya dikabari salah satu panitia, selamat yo Mbak. Duh, aku arek muni seneng alhamdulillah kok yo piye ning nek arep muni ora kok yo piye gitu. Mau nggak mau harus lanjut. Jadi sampai saya lahiran novel belum selesai 100% sambil mangku bayi, sambil dia sesekali hai-hai begitu masih bayi merah, saya sambil ngetik. Kurang tidur iya, mata panda iya gitu dan itu jos banget ya ternyata. Ya jangankan eh apa ini? Jangankan hanya sekedar ngetik tanpa ada jangankan ini ya sebagai newbie apa mami baru begitu ini ditambah sambil nulis nih saya juga waktu itu mikirnya Bismillah anakku kelak mungkin bisa akan tahu seperti apa perjuangannya ibunya gitu nah apa nggak tahu besoknya apakah dia juga akan ini karena saya juga berproses ngetiknya juga ketika hamil dia begitu nah apa jadi semua karya sastra itu ada perjuangannya sendiri-sendiri nah terkait dengan apa dukungan atau bagaimana cara kita nyengkuyung sesimpel itu nggih. Jadi mikirnya jangan yang muluk-muluk dulu lah. Generasi muda bisakah untuk aku isora yo melu iki terus terkenal. Jangan, jangan mikir untuk kita terkenal, tapi mikirnya begini. Apa sih yang bisa saya sumbangkan untuk apa Indonesia melalui sastra daerah? Itu saja dulu. Nanti apa ya segala macam apa istilahnya kayak prestasi penghargaan atau apapun itu yang ya nanti suatu ketika bisa dijadi apa diajak menjadi juri atau apapun itu akan mengikuti di saat kita memang fokusnya adalah oh ya aku punya ini aku mau apa ya memberikan ini untuk apa generasi muda atau Apa, untuk Mbak? mengajarkan ke teman yang muda begitu ya gimana. Mau memberikan apa tuh Mbak buat generasi muda? Ya, salah satunya melalui ini ya. Kalau saya bisanya memberikan mungkin lewat buku-buku yang sudah apa yang sudah terwujud itu. Nah, beberapa seperti kemarin nih, mungkin lewat biasanya sih lewat apa? Lewat teman-teman yang me, ini mengajarkan apa beragam karya, beragam beragam materi bahasa Jawa itu menggunakan buku saya. Nah, saya melewati teman-teman itu saja gitu. Jadi rotok keset saja nenek akan mulangi gitu nggih. Maksudnya saya pribadi sih paling contoh yang paling simpel nih kalau untuk generasi muda ya saya hanya bisa ngajak, saya hanya bisa ngompor-ngomporin atau bahkan pamer begitu nggih. Saya bisanya pamer, pamer ke teman-teman muda, pamer ke murid-murid saya begitu. Ada beberapa yang akhirnya Bu, saya pengen kayak Bu Asti gimana sih? Ya wes saya nulis, ini tulisanmu gore nih. Tak cek ya. Kalau sudah tak kirim kayak gini, seperti itu. Nah, cuman saya selalu menyampaikan dari awal nggih, maksudnya jangan terlalu berharap mulu. Maksudnya berharap mulu tuh begini. Kalau nggak diterima ya jangan terus donyamu ambiar. Jangan seperti itu. Nek mutungan ya wes bubar jalan gitu. Jadi untuk generasi muda jangan patah semangat. Sastra Jawa secara realitas saja nggih. Kita untuk eh di apa ya di secara nasional gitu misalnya KR lah kedaulatan rakyat. Kalian jangan istilahnya apa ya kemikli orang ya kasih istilahnya gini aku mau kirim ke inilah ke KR lah ya apa tahu langsung dimuat oh enggak jangan berharap gitu karena di KR selain kolomnya cuma sedikit banget ya itu juga biasanya lebih ketat gitu untuk seleksinya itu kalau mau dimuat ya atau mau yang simple aja ya udahlah aku nggak harus yang dimuat di media nasional atau yang sekelas Joko Lodang begitu bisa lah di majalah-majalah yang ada di kabupaten ada biasanya di Sleman sendiri sudah ada majalahnya namanya majalah Blekek ya Belek kok Blekek Belek itu di situ bisa coba memasukkan atau sekedar sharing dengan senior nah dari situ sampaikan saja jadi kalau kalian nggak pede tanya aja misalnya Mas, Mbak, Pak, Bu, saya punya seperti ini kira-kira gimana ya? Gitu. Nah, nanti gimana reaksinya? Oh, keren ini, ayo dilanjutkan. Misalnya seperti itu, lanjut. Kalau kebetulan, karena orang itu kan masing-masing ya, maksudnya
ada yang aku dengan enjoy-nya, oh oke, ayo tak rangkul begitu. Ada yang oh nanti aku masukin ke ini aja ya, grup ini ya, nanti kamu ikut. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang duh sorry ya aku rak kober. Ada kan ya. Nah, jadi silahkan dipilih yang sekiranya bisa bisa untuk online program sendiri banyak sekali sebenarnya. Mas Hayu Afang Darmawan itu keren banget, bisa bisa untuk diseret istilahnya. Sibuk iya beliau itu, tapi bisa lah ya. Kemudian Mbak Arpeni itu juga jos banget, bisa juga nih misalnya nanti apa Mbak gimana sih ini aku biar bisa masuk ke ini dan sebagainya, bisa ada channel lah intinya ya. Kemudian Mbak Umi Kuntari itu juga iya sudah berkali-kali menang, bisa tanya nih apa sih tipsnya biar bisa menang, kayaknya yuk berdoa semedi itu nggih Mbak Umi nggih. Nah ini apa dia membisu begitu ya. Kemudian sesimpel dan sesederhana itu gitu. Jadi teman-teman intinya kalau apa yang saya berikan sih ya itu nggih, maksudnya saya biasanya hanya ngeciprik begini sih. Kalau tipsnya seperti apa, ya itu berawal dari curhatan-curhatan yang mungkin bisa jadi bagi orang lain nggak penting, tapi penting buat kita. Nah, penting buat kita itu nantinya akan diwujudkan seperti apa? Mbak, tapi tulisanku tuh belum sekeren, belum bisa dijadiin keguritan nih. Nah, caranya yang paling penting adalah satu, membaca keguritannya orang lain yang setidaknya nih di Joko Lodang atau di penyebar semangat begitu. Nah, banyak banyak media yang bisa kita ini ya. Atau mungkin juga materi-materi keguritan yang untuk lomba. Nah, itu juga gimana sih kok bisa lewat itu. Nah, kemudian misalnya nih kan kadang kayak kemarin pernah saya pelatihan dari Balai Bahasa itu untuk keguritan itu saya sama Mas Afang waktu itu sesepele ini sebenarnya. Ya, mungkin bagi sebagian orang bisa sepele, tapi bagi sebagian yang lain agak berat begitu. Contoh yang paling enteng banget adalah kita bisa belajar dari misalnya apa ya, kertas lah ya. Nah, kertas begini. Kertas kecil ini kita metaforakan. Nah, setelah itu misal kita jadikan ini gimana sih biar bisa berwarna begitu, biar bisa menjadi keguritan gitu. Mbak, ini diibaratkan kita masing-masing. Kemudian tuang aja jadi tulisan. Setelah itu dicek lagi. Jadi untuk menjadikan tulisan itu tidak serta-merta oke wes jadi kirim. Enggak ya. Untuk menjadikan apa karya sastra itu tidak serta-merta wes apa ya wes lah, enggak. Tapi melalui banyak apa referensi juga lewat leksikon sastra.org garis miring leksikon itu bisa. Kita bisa cari tahu beragam apa itu beragam sinonim yang ada. Nah, yang bisa dijadikan sebagai gimana sih menjadi keguritan yang baik? Keguritan itu bukan sekedar kalimat berita, tetapi keguritan itu berisi kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang apa bisa menjadikan satu judul itu 1.000 makna. Itu kalau untuk keguritan. Kalau cerkat lebih gampang lagi. Kalian punya unek-unek apa? Ceritain aja. Biasanya akan jadi. Nah, berawal dari seperti itu, apa? Cuma nanti alurnya diubah begitu. Nah, itu kalau mau membuat, ya. Kalau untuk itu tadi ya, kalau gimana sih Mbak caranya untuk bisa mensupport apa generasi muda? Ya salah satunya, ayolah kalau kalian curhat lewat tulisan. Itu sih, tulisannya itu kira-kira bagus enggak? Nah, dioncai bareng. Itu aja. Kemudian bergabunglah dengan komunitas-komunitas sastra yang ada yang bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Kalau kejauhan ke Regas begitu ya nanti bisa cari di yang sekitaran Sleman. Kalau misalnya untuk yang Sleman, kalau Bantul saya kurang paham tapi ada ya Paromo Sastro ya kayaknya ya. Tapi itu secara umum gitu. Nah, mungkin kalau bagi generasi muda yang di Bantul agak merasa, duh kok isinya senior kabeh ya begitu ya. Padahal kami yang mungkin dianggap senior tuh kadang merasa alah opo sih ilmu kuki urung opo-opo. Banyak yang seperti itu loh teman-teman. Bukan bermaksud ini ya, tapi karena kami masih merasa kurang terus. Jadi belajar. Jadi ayo belajar, belajar baca apa saja yang bisa lebih meningkatkan untuk karya sastra Jawa. Saya rasa kurang pantas, tidak terlalu berpanjang kali lebar ya. Nanti pada ngantuk jadinya. Yuk mari kita saling sharing saja. Gitu. Terima kasih.
Terima kasih banyak Mbak Asti, penjelasannya sangat panjang, berbobot, berisi, dan juga bermakna. Tadi Mbak Asti mengatakan bahwa semua karya sastra itu ada perjuangannya dan wajib untuk diapresiasi. Dan kita untuk bisa menghasilkan sebuah karya sastra itu harus selalu mengutamakan yang namanya proses. Mbak Asti, Betul. saya mau tanya dong Mbak, tapi terkadang ya Mbak, kalau misalkan kita sedang ingin menciptakan sebuah karya, itu kadang tuh mogok gitu loh Mbak. Idenya itu susah datang, terus bingung mau nulis apa, bingung mau cari diksi, takut tulisan nggak nyambung, terus habis itu juga takut kalau misalkan orang itu nggak paham dengan apa yang sebenarnya kita maksudkan dalam keguritan tersebut. Nah, gimana sih Mbak Asti supaya kita itu bisa menemukan ide-ide sehingga nantinya bisa menghasilkan sebuah karya sastra yang baik? Ya, yang pertama itu kalau ya tadi terkait dengan ide ya. Nah, ide itu kalau saya pribadi memang berawal dari ini tadi. Saya mikirnya gini, daripada aku misuh-misuh gitu, misuh-misuh. Maksudnya sedang emosinya tidak baik begitu ya. Kemudian daripada saya apa istilahnya mengeluarkan kata-kata atau emosi-emosi yang tidak baik dan tidak emosi-emosi negatif itu lebih baik saya tuang saja. Nah, biasanya saya langsung akan mencari di sekitar saya. Salah satu contoh yang paling simpel itu melalui alam di sekitar kita. Apa nih yang bisa dijadikan, misalnya aku pengen ngunek-unek banyu misalnya. Udah, air itu aja yang saya jadikan apa objek objek yang bisa digunakan sebagai wujud keguritan itu. Kalau terkait dengan ide mandek, siapapun saya rasa pernah ya dan sering ya. Ini nih kalau apa sedikit bocoran. Saya sendiri di laptop itu ada sekian judul eh apa sekian judul baik cerkak, gurit yang mandek di tengah jalan. Biasanya saya diamkan. Nah, kemarin sampai kaget banget karena ternyata 2013 itu masih ada yang nongkrong di sovel itu tadi. Iseng penasaran kan? Buka aja. Jadi kadang kalau pas macet idenya itu membuka. Jadi kalau pas ada, aduh udah jalan nih, tapi belum selesai. Tahu-tahu macet gitu ya. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, hilang, menguap, sudah pasti. Nah, kalau saya pribadi, nah karena masing-masing teman-teman di sini mungkin akan punya apa ya gaya menulisnya sendiri-sendiri atau gaya gaya berkreasinya masing-masing ya. Kalau saya sendiri itu ketika pegangnya HP, kemudian tiba-tiba di jalan nih nemu ada orang gila lewat misalnya. Nah, orang gila ini kok agak unik nih. Ya udah, kemudian saya hubungkan saja dengan misalnya dengan keadaan Indonesia saat ini misalnya waratu apa sih iki ketoke. Nah, biar tidak terkesan bahwa saya sedang menyindir siapapun di atas sana begitu pejabat misalnya gitu ya. Ya udah, saya ibaratkan orang gila itu gitu. Nah, tanpa bermaksud apa ya body shaming atau apapun ya, tapi dari situ tuh kan bisa nih orang wong edan kan bebas. Arab ngomong ini gitu ya. Atau mau arek nggak janji-janji ini kan bebas. Nah, itu sudah sindiran sebenarnya. Cuma dengan menggambarkan orang gila, terkadang orang lain yang membaca itu juga akan mikir, oh ya bener ya, jadi wong edan ki penak. Itu kan. Nah, kadang juga nah karena apresiasi atau cara orang lain mengapresiasi itu kan tergantung dari pemahaman masing-masing. Nah, jadi eh, untuk bisa memoles itu saya akan ada pembandingnya seperti itu. Satu, yang kedua saat pegang HP begitu, aduh piye yo ben le nulis ora hilang. Di HP itu ada yang namanya notes. Pakai notes itu nulis. Kadang saya biasanya judul, kemudian poin-poinnya saja yang saya tulis. Kemudian apapun yang ada di sini itu belum benar-benar langsung terbentuk di tulisan ya, belum. Masih acak-acakan. Ya udah acak-acakan tuh saya tulis aja semuanya jebret. Jadi nanti pas saya longgar, pas saya benar-benar ada mood untuk nulis, baru saya tuang itu. Atau kalau nggak di notes misalnya nih lagi ngawas, kadang kan ngawas yang namanya ngawas tes semester gitu ya, kadang kan gabut ya,
ngeliatin anak yang mentelengi ya bocahe wis do ndetutut ngono gurune mung tingak-tinguk atau ongap-angop. Nah daripada ongap-angop gitu saya kadang sambil bawa kertas. Kertasnya pun bukan kertas yang apakah kertas putih kosong? Oh enggak, saya biasanya pakai sisa kertas undangan. Jadi punya saya itu saya sukanya nyusuh kayak tikus gitu nggih. Karena ada sekian kertas yang intinya yang baliknya masih putih bersih saya gunakan untuk nulis. Nah, itu kalau dikumpulin tuh bisa sampai tebel banget dan itu ada yang benar terkumpul itu oh jadi inget ya, saya punya sekitar 2 atau 3 buku itu yang isinya acak seperti itu. Kalau mau disatukan bisa sebenarnya cuman sok gaya kayak sibuk gitu. Padahal sibuknya saya ya mau rebahan scroll HP gitu untuk saat ini. Nah, itu bisa dijadikan. Nah, mungkin bisa dengan cara yang seperti itu ya. Jadi kalau ide mandek intinya tulis aja kemudian simpan di tempat yang aman tapi jangan sampai kita lupa nyimpannya di mana nanti suatu saat ketika kita memang perlu atau ingin menuang kegalauan hati atau rasa nggak nyaman atau apapun itu tulis aja. Nah buka lagi itu yang namanya tulisan-tulisan kita yang masih setengah-setengah itu nyambung nggak, kalau nggak nyambung ya jangan dipaksa, kalau ada yang nyambung ya kenapa enggak yang setengahnya nyambung itu dilanjutkan seperti itu. Nah, kemudian kalau nyari ide itu gimana sih? Bagi yang suka jalan-jalan, pasti akan banyak nemu cara atau akan banyak nemu ide-ide dari jalan itu. Jalan-jalan kemana lah, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke Malioboro di sekitar aja lah. Atau lewat pohon-pohon, atau lewat alam, apapun itu, kita metaforakan menjadi manusia, itu saja dulu. Atau daun begitu, daun itu sifatnya gimana sih? Kalau dia berguguran, itu seperti apa sih pada akhirnya? Atau dari lilin, lilin itu nanti saat dia sudah habis itu gimana sih? Nah, kenapa tidak dituang menjadi karya? Beragam ya, bisa cerkak. Nah, kalau cerkak, aduh susah nih, soalnya panjang banget kan gitu ya. Cerkak itu yang paling gampang adalah satu, kita bikin kalimat-kalimat utamanya dulu. Mau jadi berapa paragraf, tulis aja kalimat utamanya itu. Nah, satu kalimat utama dikembangkan lagi. Kemudian bisa bikin pohon dinasti istilahnya ya, tapi karena ini cerkak ya jangan panjang-panjang. Misalnya apa mendeskripsikan satu tokoh itu seperti ini atau si ini anaknya ini begitu ya. Sebentar mohon maaf ini kok agak gelap sebentar. Oke, Mbak Asti. Ya, nah harus agak Sudah buka terang YouTube. lagi. Ya, tadi agak mendung itu nih saya nyalakan lampunya. Ya, Ya, di sini juga jadi agak mendung. Oh ya, oh baik, ya mendung silakan ya. dilanjutkan. Ya, nah apa kalau untuk cerkak itu bahasanya lebih mudah, cuma idenya memang perlu lebih agak panjang, banyak. Nah, kalau untuk cerkak sendiri latihan awalnya bagaimana? Kalau saya pribadi itu berawal dari kisah nyata. Kisah nyata yang saya tulis lagi. Saya nulisnya sambil mengsek-mengsek sambil nangis, meskipun bukan kisah saya sendiri, tapi kisahnya papa saya yang punya adik saat itu ya, waktu itu masih kuliah. Nah, itu yang saya tuang. Nah, ketika sudah menjadi buku, sekian orang membaca. Itu selalu seperti ini. Ya ampun, cerkakmu itu kok bikin orang termehek-mehek sih begitu katanya. Saya juga tanpa sadar, oh iya ya, saya buka lagi. Oh iya ya, kenapa ini kesedihan ya isinya, sedih semua begitu. Nah, setelah saya telusuri lagi, itu mungkin salah satu cara saya untuk healing, healing dalam artian healing secara pribadi ya. Jadi ketika tulisan itu saya tuang, mungkin saat itu saya belum benar-benar selesai dengan diri saya, dengan kesedihan saya, mungkin begitu. Jadi tulisan saya pun terasa isinya tuh hanya sedih semua begitu. Nah, novel saya pun mungkin kalau novel saya sudah agak beragam ya, meskipun tidak begitu. Maksudnya isinya novel untuk Hiu itu beragamnya begini, ada sedih, ada senangnya gitu. Karena kan memang karya sastra itu kan ngikutin dari si penulis ya, gitu. Biasanya seperti itu. Nah, tapi bukan berarti terus novel itu berarti curhatan saya, enggak, bukan sama sekali ya. Itu karya itu nggak tahu apakah pernah terjadi atau tidak di dunia nyata, saya juga nggak tahu. Jadi kalau ditanya
si Kaya terus si Dani piye di novelmu itu. Ya empo lah wong kowe iki aku ya ora ngerti ya. Nah, seperti itu. Jadi karya sastra itu biasanya salah satu, kalau menurut saya sendiri sih, karya sastra itu menjadi salah satu obat atau terapi. Terapi bagi yang memang merasa mungkin ada semacam dendam di masa lalu. Kenapa nggak ditulis? Gitu. Siapa tahu dengan ditulis, orang lain baca, itu juga akan, oh iya ya, kenapa aku nggak seperti ini? Nah, siapa tahu juga bisa memberikan terapi juga untuk orang lain. Ini katanya dengan kejiwaan ya, begitu. Jadi kemudian nih, kalau misalnya tadi nemu ide, saya biasanya, ya nek dipikir kita untuk menyebalkan ya, nemu ide di kamar mandi. Apakah sering? Sering banget. Saya sering banget. Dan apakah sering hilang? Iya banget hilang. Sering banget dan saya akan sebel banget. Atau mungkin nih, saya tiba-tiba tidur saat, ya sama ya Mbak Tri Wahyuni bener. Emang iya, dan itu tuh sangat eman banget ya, karena kita gali lagi, itu nggak akan ketemu biasanya. Eman banget. Nah, saya kalau sedang gila-gilanya punya ide seperti itu, saat ke kamar mandi pun tiba-tiba ide mak bedunduk, mencungul gitu, saya akan bawa entah HP, nih HP atau aman ya, aku nyemplung kertas biasanya, kertas sama pulpen. Kertasnya yang nggak tebel, yang sekiranya kalau kena air aman. Saya sampai segitunya, pernah zaman masih ngekos ya. Jadi karena otak saya yang nggak mau berhenti gitu, sampai mau ke kamar mandi aja dia tuh muer aja, ada aja gitu. Saya tulis sampai segitunya. Nah, meskipun ya nggak karu-karuan jelas ya, kalau misalnya lagi mandi jebar-jebur gitu, kok tiba-tiba inget, yo laran dhisik nulis ya. Ya rotok itan nyenan yo encen yo, aku encen rotok orang genah emang. Nah, saya seperti itu caranya. Kalau pas di jalan posisi HP ya biar caranya disanding. Kalau pas harus misalnya nyetir, nyetir sendiri, tiba-tiba ada inget, menepi aja dulu, kemudian tulis di HP. Atau punya buku aja lah, buku yang ini misalnya sambil jalan gitu, sambil nulis. Sok-sokan ya, sok sibuk, sok rajin. Ya ora, wong kan demi ide nggak hilang, ya saya gitu. Atau mungkin nih pas tidur. Nah, ini yang kemarin sebenarnya saya nemu mau tak jadiin cerkak, tapi hilang sampai sekarang itu, kalau ingat itu gemes banget. Saat mau deep sleep. Nah, biasanya mau deep sleep nih, tiba-tiba langsung teng gitu ada satu cerita yang pengen dituang. Nah, saya biasanya oke, aku ketok kelingan sambil merem gitu ya. Padahal HP ada di atas persis nih. Udah di mode pesawat gitu. Oke, rak apa-apa lah tak tulis yang kowe. Saya tak teruskan di seiki ning otak ini, disusun gitu. Tapi nanti ternyata saat mimpi yang selanjutnya udah beda. Besok pagi yang inget cuma bagian atasnya aja, setelah itu hilang, ya udah ambiar. Nah, itu kadang saya misuh-misuh nih awakku dhewe gitu. Nah, kadang sayang ya, cuma bisa lah untuk memunculkan ide itu dari manapun. Salah satunya dari alam gitu. Banyak banget, banyak sekali cara. Jadi sekitar kita aja dulu gitu. Nah, kalau terkait dengan kepantasan, kelayakan tulisan kita seperti apa, itu yang bisa menilai memang orang lain ya. Kalau kita sendiri menilai, saya rasa kurang etis ya, karena ya bagi kita mungkin iya itu wujud reward atau apresiasi ke diri gitu. Oke, sekedar apa menyalurkan unek-unek. Oke, tapi nah, kenapa tidak kalau kita aduh aku rak pede iki. Ayolah, dikasihkan itu tulisannya ke si A si B yang emang dia paham gitu. Tapi oh jangan ke temenmu yang apa sekelas yang sama-sama masih belajar ya. Kalau sama-sama sudah apik loh iki nggonmu tenan. Tak terbit kowe lah awes misalnya kayak gitu ya. Belum tentu. Jadi karya sastra itu, kalau kata Mas Krisna Miharja ya, karya sastra itu ibarat Abimanyu, Antareja, Gatotkaca, Wisanggeni, yang ketika mereka pergi jauh, mereka akan kembali lagi mencari ayah Arjuna, Werkudara, begitu. Nah, ayahnya itu ibarat kita penulisnya. Anak-anaknya itu siapa? Anak karya kita. Nah, anak karya itu mencarinya melalui siapa? Pembaca. Nah, makanya kenapa kita perlu apa perlu untuk memamerkan tulisan kita ke orang lain itu ya. Maksudnya sekedar meminta pendapat atau review begitu ya. Nah, saya pernah sebelum menerbitkan di Joko Lodang, saya kirim maksudnya itu cerita. Itu saya juga direview sama salah satu ini senior di Balai Bahasa. Malah bukan Mas Adi Satyoko, tapi yang lainnya saya lupa begitu. Itu dibilang, Mbak,
ini jenengan jangan dimasukkan di antologi yang sekarang mau untuk tugas. Masukkan saja ke Joko Lodang coba. Saya bilang, saya nggak pede Pak. Lu kenapa nggak pede? Jenengan kan nggak tahu ini nanti apa akan ini atau enggak, maksudnya akan layak atau enggak kalau belum dikirim seperti itu. Nah saya gitu ya Pak ya. Iya ini aja saya bantu ngedit yang tipe-tipe aja ya. Ya udah setelah dibantuin, kemudian saya ngirim begitu, kemudian dimuat. Wow, rasanya ya ampun kalau boleh salto loh. Aku mungkin ya salto karo jungkir balik gitu ya. Saking senangnya dimuat. Meskipun ya kita tahu untuk apa sembulih atau untuk Jawa itu nggak seberapa lah dibanding yang berbahasa Indonesia gitu. Tapi itu udah senangnya luar biasa gitu karena, wih jenengku kemuat nih majalah gitu. Eh, Lama-lama ketika tidak dimuat, apakah saya kudu apa ngelokro? Oh iya pernah. Alah mau ras dimuat meneh wae wegah lah. Tapi saya mikir lagi, ngapain ya aku baper? Ngapain ya aku sakit hati gitu. Udahlah, ayolah terbiasa dengan penolakan-penolakan itu nggak masalah. Sakit itu perlu, karena kita nggak akan tahu caranya gagal kalau nggak lewat sakit, nggak lewat ini ya. Nggak ngerti-ngerti bunuh diri, no, ya belai. Nah, jadi tulisan yang tidak dimuat itu abaikan. Nah, kalau misalnya memang teman-teman mau ini nih, oke aku mau nyoba, nyoba aja nggak apa-apa. Engko nek ra kemu ora apa-apa, ngirim meneh. Engko apa pihak majalahnya itu sampai empet banget, ki bocah kok kirim-kirim kirim-kirim. Akhirnya tidak bagus. Cuma jangan lupa untuk dievaluasi ya. Nah, tadi misalnya, aduh wekalan aku tidak dimuat, aduh tulisanku elek banget ya. Coba dulu kirim, kemudian lupakan. Jangan menunggu yang dikirim, kirim aja, kemudian lupakan. Buat lagi, tulis lagi, kirim lagi ke yang lainnya, lupakan lagi, gitu. Nanti tahu-tahu dimuat gitu kan langsung. Nah, kui mau loh tadi ini salto jungkir balik, kui mau kan akan terasa ini banget ya dan emang jadinya tuh wow, kok ternyata bisa ya gitu. Itu tanpa sadar. Itu kan reward yang tidak perlu kita arep-arep banget gitu ya. Nah, masalah fee dan sebagainya itu adalah hak kita nanti. Jadi jangan mikir ke situ dulu. Kalau teman-teman memang mau untuk nulis ya ayo nulis gitu. Tapi yo wis nulis wae kirim. Nek misalnya aku ki bola-bali ngirim ya ini ora dimuat ya. Coba evaluasi. Apa sih kira-kira yang bisa dibilang tidak layak sehingga tidak dimuat itu? Nah, lewat orang-orang yang paham. Jadi jangan jangan dengan PD-nya nulis kemudian oh tulisanku apik nih. Padahal keguritanya nuwun sewu ya, mungkin keguritanya itu tadi baru kalimat berita. Bagi orang lain, alah kayak paling mau sentimen karo aku, ngetoro nggonku ra dimuat misalnya seperti itu. Tidak bisa sekedar seperti itu. Karena cara mengapresiasi orang itu kan ya memang beda-beda, tapi kita memang harus juga perlu sekali untuk bisa apa ya istilahnya ini ya mengevaluasi dan kita memang perlu mengevaluasi melalui orang-orang yang sudah paham begitu Mbak, kurang lebih seperti itu loh tawa meneh tau oleh aku ngecipri wah Jan mohon maaf nggih. Wah, tapi malah saya nggak merasakan panjang, Mbak. Soalnya isi dari yang apa Mbak Asti sampaikan itu sangat bermanfaat untuk saya pribadi, justru itu sangat bermanfaat. Oke, tadi Mbak Asti menyampaikan bahwa untuk mendapatkan ide itu bisa kita lihat dari objek-objek di sekitar kita, dari alam. Lalu setelah menemukan ide, kita harus mencatat. Bahkan kalau di kamar mandi tadi lagi mandi, berhenti dulu, nyatet nanti lanjut mandi lagi. Gitu. Lalu juga setelah mendapatkan ide, ditulis, dikelompokkan, dijadikan satu di folder, lalu dibuat menjadi sebuah karya, dikonsultasikan kepada yang lebih ahli, seperti contohnya Mbak Asti. Tadi juga saya lihat ada Pak Adi di sini, bisa berguru kepada para senior kita. Lalu juga kita jangan takut untuk gagal karena kita tidak pernah tahu rasa gagal. Begitu. Lalu tadi Mbak Asti menyampaikan bahwa kita harus selalu mencoba. Terus kita harus ngirim tulisan kita. Setelah ngirim kita lupakan, buat lagi, kirim lagi, buat lupakan lagi. Oke, begitu. Terima kasih Mbak Asti atas penjelasannya. Tapi Mbak Asti,
Gak jarang loh Mbak Asti, generasi muda itu tuh malas untuk membaca, bahkan malas untuk menulis karena minimnya literasi yang ada di Indonesia. Nah, bacaan yang berbahasa Indonesia saja itu jarang untuk dibaca, apalagi yang berbahasa Jawa. Nah, menurut Mbak Asti, tanggapan Mbak Asti terkait rendahnya literasi kaum muda terhadap sastra, itu bagaimana? Lalu bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk dapat meningkatkan minat literasi kaum muda, khususnya di bidang sastra? Terkait literasi ya, ini memang kebiasaan ya, dan kebiasaan memang sebaiknya menjadi dari kecil banget begitu. Terus kemudian kalau sudah terlanjur nih pada nggak suka. Nah, eh, kita bisa begini, lihat 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 situasinya, atau lihat kira-kira para muda ini, remaja-remaja ini, atau mungkin yang mau kita sasar siapa dulu nih, SD, SMP, SMA, itu mereka lagi suka apa. Nah, biasanya kayak contoh-contoh yang paling simpel lah, murid-muridku ya. Nah, kan alah alah suka karena dipaksa kalau saya bilang. Nah, mereka contoh yang paling simple banget untuk murid saya sendiri itu adalah aksara Jawa. Wah, jangankan kok membaca menulis aksara Jawa, wong Latin wae wegah-wegah gitu ya. Nah, saya paksa memang itu melalui dengan cara mereka membaca aksara Jawa jadi tugas. Nah, kalau di sini ada beberapa mungkin yang menjadi guru begitu, nah itu para guru itu bisa memaksa mereka melalui tugas. Meskipun awalnya mesti yo karo rodok karo grundel ngono. Duh ya ampun ki kok abot. Duh ki kok koyo ngene yo, ki kok aksara aksara Jawa kok kabeh dan sebagainya. Pelan-pelan dicoba. Nah, kemarin kalau untuk kelas 7 itu saya coba untuk kelas 1 SMP ya. Terus saya coba untuk mereka menuliskan, tapi saya contoh nih. Jadi peribahasa yang berbahasa Jawa seperti paribasa dan kawan-kawannya itu saya tuliskan di papan tulis. Mereka saya minta untuk pindah ke aksara Jawa dulu. Berawal dari yang seperti itu. Kemudian membuat peta konsep dan untuk membandingkan ini kalau pelajaran deh. Maksudnya untuk membandingkan itu kemudian nanti ditulis. Mereka nanti bisa jadi terpaksa itu jadi bisa. Nah, mungkin nih kalau di beberapa komunitas gitu bisa dicoba seperti itu, dipaksa untuk ayo coba belajar gitu. Nah, caranya adalah ke masuk ke masing-masing ini. Misalnya kamu lagi suka apa nih sekarang, aku lagi suka nonton drama Korea, ulas aja salah satu drama Korea yang ditonton, tulis. Nah, bisa menulis itu kan dari membaca. Atau misalnya kamu kalau disuruh milih buku, mau milih yang mana nih antara ini sama ini, salah satu itu tapi bacaan yang ringan dulu. Nah, kalau untuk anak kecil sih wajar sesuai dengan usianya begitu, maksudnya kategorinya apa bisa. Nah, kalau untuk ya memang itu PR besar bagi kita ya. Nah, kalau saya pribadi kalau untuk ke murid SMP itu yang pertama saya ajak ke anak-anak itu mereka saya minta untuk melihat dulu bukunya. Padahal kalau untuk level SMP sebenarnya sudah tidak lagi tulisan yang ada gambarnya. Tapi di sini ya gandeng aksara Jawa. Jadinya waktu itu saya sodori wedhus perucul. Ya karyanya gurunya dhewe gitu. Nah, itu saya sodori ke mereka. Kemudian saya bilang, coba gatekke dhisik gambare. Nek saka gambar kuwi kira-kira ceritanya kepiye? Penasaran orang? Iya itu. Nah, kalau udah, ayo bagi kelompok. Satu kelompoknya mentranslate ke, itu kan membaca berarti ya, translate ke Latin. Nanti kalau sudah, dari kelompok satu ke berikutnya presentasi. Setelah edit, dihubung-hubungkan, oh ternyata ceritanya seperti ini. Apakah berhasil? 50% berhasil. Nah, yang 50% itu anak-anak paham cara menulis aksara Jawa. Itu terlihat dari ketika saya minta untuk menuliskan dari Latin ke aksara Jawa, itu membaca ya. Tapi ini aksara Jawa luweh angel timbang ke Latinnya sendiri gitu. Nah, kalau memang misalnya nih untuk yang istilahnya wis gede gerang kok mosok ya ora gelem maca, kalau saya pribadi ngajari ya itu tadi,
kamu paling suka apa? Kita harus nyiapin. Kalau saya begitu. Contoh yang paling simpel lagi ketika teman saya gini, As, aku tolong dong ke keguritan 10 we. Lagi keguritannya tinggal sing level wong wes level apa di iki SD SMP SMA saya seperti itu. Yo anu to, nggo aku to sing wis gede. Misalnya begitu ya. Oke. Kowe wis tahu maca keguritane sapa? Urung tahu. Coba deh baca dulu. Nanti aku diceritani cara membaca apa menurutmu keguritan yang dibaca itu seperti apa? Terus setelah itu coba buat sendiri. Atas mungkin lah aku ngajak apa lah aku ngenai ini ya gurit ya. Tapi karena saya pengen teman saya juga mau untuk belajar. Itu sih ingat saya. Jadi ya apa karena ketika memang sudah sulit banget untuk diajak berliterasi yuk yuk piye meneh gitu. Tapi bisa lah sebenarnya lewat lagu contohnya. Nah, dari lagu itu kita bisa kok untuk berliterasi gitu. Nah, dari lagu-lagu itu pun bisa oh ini kok mirip karo ceritaku ya. Mong kurang dawa titik Nah, sekolah lagu iki ya iso kok didawakake dadi cerita. Nah, kan dia juga sudah literasi tuh, sudah membaca duluan. Nah, ditingkatkan lagi kesukaan membacanya apa. Itu sih apa kita kayak cara-cara yang sepele ya, tapi insya Allah bisa lah selama memang ada niatan untuk mau belajar. Intinya di situ. Kalau modelannya terus nek dablek banget piye, ora gelem maca blas, ora gelem sinau, geleme instan ya wes, nah aku yang ngono ya sih tinggal aja. Lah gimana susah kan? Gitu. Oh ya, Mas Adi terima kasih sudah turut serta menyimak ngeciprinya saya. Nggak tahu Mas Adi tadi pas masuk. Itu yang bisa saya bagikan untuk ini. Baik Mbak Asti, terima kasih banyak Mbak Asti atas jawaban lagi-lagi jawabannya memang sangat menginspirasi juga dan juga memberikan solusi bagaimana supaya kita bisa meningkatkan minat literasi para muda khususnya di bidang sastra. Mbak Asti, sepertinya saya tadi sudah banyak menyampaikan pertanyaan kepada Mbak Asti. Mungkin teman-teman yang ada di sini, wah itu siapa Mbak Asti, lucu banget. Aduh, saya pernah kenalan dulu, aduh lupa siapa namanya. Kita. Iya, namanya Halo, Tita. ketemu lagi. Masih ingat gak dengan Mbak? Mbak siapa ya? Saya ini bentar Gak dengar Mbak? aja. Namanya Mbak Oke, Mbak Asti, sepertinya teman-teman yang ada di sini itu juga pengen deh bertanya-tanya kepada Mbak Asti dan juga mengambil ilmu dari Mbak Asti. Lalu saya boleh persilahkan kepada teman-teman yang ada di sini yang ingin bertanya kepada suhu yang sedang berbicara di depan kita ini, yaitu Mbak Asti. Apakah ada yang mau bertanya nih kepada Mbak Asti? Ini ada yang raise hand. Oke, dari Mbak Yula. Silakan Mbak Yula. Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat datang di acara Regas yang kali ini narasumber oleh Mbak Asti. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Yohanes Adi Satyoko yang telah membersamai kita di acara Regas. Sebelumnya saya mewakili teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Jadi kegiatan Rex ini bertujuan untuk mengenalkan sastra Jawa kepada kalangan muda dengan harapan generasi muda dapat menjadi garda terdepan untuk melestarikan sastra Jawa dan bisa mengangkat sastra Jawa ini sebagai salah satu alat untuk mengharumkan nama bangsa kita. Dan kali ini saya izin bertanya kepada Mbak Asti, bagaimana cara menekankan rasa cinta terhadap sastra Jawa sehingga nantinya akan muncul motivasi dari anak muda untuk melestarikan sastra Jawa.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi teman-teman, Mbak Jessica Yula ini adalah ketua panitia pada Bijang Sastra kali ini. Dan tadi Mbak Jessica sudah menyampaikan pertanyaan untuk Mbak Asti. Langsung saja kepada Mbak Asti dimohon untuk berkenan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Jessica. Ya, bagaimana cara tadi meningkatkan rasa cinta ya? Ya, yang perlu, maaf ya. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah meningkatkan kecintaan itu salah satunya dengan cara seperti ini. Kalau saya pribadi, ini budaya saya sendiri. Ini karya karya sastra Jawa itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh orang Jawa sendiri, Indonesia, termasuk saya sendiri. Jadi apa sih yang bisa saya banggakan dari diri saya dan terhadap ini untuk menumbuhkan kecintaan itu? Nah, salah satunya melalui itu tadi karya sastra itu tadi. Nah, dengan cara kita berkecimpung langsung, kemudian menghargai tulisan-tulisan yang sudah ada, karya-karya yang sudah ada, kemudian lebih sering kita berkomunikasi dan saling sharing dengan sekian orang yang sama-sama sealur sejalan gitu ya, satu circle kalau bahasa kerennya itu saya rasa juga sudah cukup akan meningkatkan ini ya rasa cinta kita ke budaya kita, apalagi dengan kita semakin semakin mendalami begitu, karena otomatis ketika kita sudah jatuh hati itu biasanya juga sulit untuk patah hati kan. Maksudnya sudah benar-benar yang oh ya oke, aku kayaknya di sini nih. Nyawaku di sini begitu. Nah, sekalipun mungkin akan terpatahkan oleh sekian argumen, tapi kita harus menguatkan diri kita melalui apresiasi-apresiasi dari banyak orang tentang karya sastra budaya Jawa. Nah, yang perlu kita jaga ke depannya itu adalah dengan kita selalu bersikap positif, terutama kita bisa menyaksikan sekian karya sastra dan budaya yang Jawa khususnya yang juga sudah ke sudah menginternasional. Yang paling gampang kita ini ya kita lihat ya kalau untuk budaya sendiri mungkin seperti tari dan sebagainya yang dipentaskan atau gamelan gitu di luar negeri gitu. Nah, itu saja sudah bisa sampai ke luar negeri dan diapresiasi oleh banyak banyak orang di sana gitu. Nah, sastra Jawa sendiri juga iya. Eh, yang apa ya? Atau mungkin seperti ini, seperti misalnya buku saya nih, ada beberapa judul buku yang sudah sampai di Hong Kong, di Australia, kemudian di Belanda gitu. Itu yang juga di sana diapresiasi. Di New York ada teman saya yang waktu itu order begitu. Nah, di sana bahkan dia gunakan sebagai ini dikaji, diteliti untuk dijadikan artikel pembelajaran. Nah, itu juga akan lebih meningkatkan rasa cinta kita ke sastra Jawa sendiri. Nah, jadi jangan melihat ke belakangnya, abaikan itu yang nyinyir, yang ala opo to sastra Jawa gitu misalnya begitu ya. Tapi mari kita lihat akan banyak sekali apresiasi-apresiasi yang sudah cukup mendukung dan menyemangati, menguatkan kita untuk terus berkarya. Nah, cuma ya jangan terlalu over. Jangan terlalu overnya adalah terlalu pede sehingga kita lupa daratan. Sehingga kita lupa untuk bahwa tulisan kita butuh dikritik. Jadi sak matiane wae begitu. Gitu nih. Baik, terima kasih Mbak Asti sudah menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak Jessica. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Ini ada pesan dari Pak Yohanes Adi Satyoko. Saya memantau dari Lombok. Halo Pak
Adi, selamat menyaksikan webinar pada hari ini bersama narasumber kece kita Mbak Asti. Oke. Ya Ada teman-teman yang semangat ya. Semangat terus ya. Oke. Terima kasih Pak Adi, semangat. Semangat juga Mbak Semangat Asti ya. tadi Ini dapat dari seberang. Adi. Ya oke. Oke. Sudah ada yang raise hand yaitu Mas Nanang SR. Kepada Mas Nanang disilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Mbak Asti. Baik, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Marita, dan mohon izin Mbak Ketua Panitia Mbak Yula dan Mbak Ketua Panitia Regas Mbak Triwahyuni. Mohon izin bertanya Mbak Asti, bagaimana cara kita mampu untuk konsisten dalam menulis sebuah karya sastra dan kemudian dapat memiliki sebuah target untuk membukukannya seperti itu. Mungkin itu dulu, Mbak. Ya, oke. Bisa langsung saya jawab saja. Terima Pi? kasih. Yes. Ya, kalau untuk konsisten dan tidaknya itu mungkin terkait dengan disiplin diri, deh. Nah, gimana sih biar tetap konsisten? Salah satunya adalah punya target apa nih? 1 bulan mungkin. 1 bulan aku harus bisa menghasilkan 10 keguritan. Nah, bisa dibagi. 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, itu juga tidak bisa dipaksa ya. Jadi kalau misalnya memang pasti bisa menjadikan 2 tulisan begitu, tulis saja. Kemudian terkait dengan konsistensi, kita bisa menyiapkan reward untuk diri sendiri. Kira-kira aku besok kalau sudah bisa menjadikan 10 judul karyaku ini dalam 1 bulan, aku mau ngapain ya? Rewardnya silahkan ditentukan sendiri. Atau bisa melalui orang lain yang bisa dimintai tolong seperti ini. Saya ingat karyanya Dewi Lestari ya. Nah, itu untuk yang novel judulnya Perahu Kertas yang pernah difilmkan. Itu beliau cara nulisnya adalah dengan cara menulis sekali nulis itu ada berapa halaman begitu, yang kemudian itu dibagikan ke teman-teman satu kosnya untuk dibaca. Nah, selama teman-temannya membaca, itu beliau tuh juga minta untuk coba dong dikasih masukan nih atau gimana nih. Nah, ternyata teman-temannya ketagihan dengan cerita-ceritanya itu perahu kertas ini. Nah, dia nulis lagi, ngetik lagi. Jadi konsistensi itu bisa lewat teman-teman kita yang kita mintai tolong untuk menikmati tulisan kita. Itu. Kemudian terkait gimana sih untuk bisa mewujudkan tulisan menjadi buku. Nah, kadang kita juga bingungnya adalah aduh ya caranya golek penerbit gitu ya. Nah, pertama kali nyari penerbit itu jangan langsung yang misalnya kayak Gramedia. Oh, Gramedia nggak akan ini ya, karena itu juga sudah sekelas kelas kakap ya, mbahnya kakap malahan gitu. Jadi bisa karena memang kalau untuk karya sastra Jawa sih tidak begitu ini ya kalau untuk Gramedia gitu. Nah, nyoba saja nyari atau karena sekarang ini kan di media sosial tuh banyak sekali ya, di Instagram mungkin kita bisa lihat, tapi kita juga harus tahu kredibilitas dari penerbit-penerbit itu. Nah, bisa dengan cara piye toh nek penerbit ke buku kuwi ben wangun piye. Kalau saya awal itu memang tidak langsung untuk menjadikan buku, tapi yang pertama saya membagikan cerita itu ke majalah dimuat. Ketika memang sudah layak muat, nah itu saya tandai atau saya tambahkan misalnya yang sudah dimuat di majalah Jogolodag ada berapa judul nih, tulis lagi dimuat di mana lagi seperti itu. Nah, apakah di antologi keguritan saya itu semuanya sudah termuat? Enggak juga. Cuma itu ada sekitar 80%-an tuh kayaknya sudah termuat di majalah. Sisanya
tidak muatkan karena mungkin memang majalah itu tidak 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 apa ya, memang tidak memuat untuk yang tema-tema yang saya tuliskan, misalnya terkait dengan politik atau nah yang seperti itu kan beberapa majalah memang tidak sengaja tidak memuat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk jadi buku, terus bicara nih ben buku-buku iki wis bener secara ejaan, kemudian struktur kebahasaan, typo dan sebagainya bisa dinilaikan, nilaikan sih, atau istilahnya di sini di apa ya, view dulu gitu sama siapalah yang bisa uh, yang memang bisa diminta tolong untuk mereview itu sebelum ke penerbit. Kalau untuk ke editor tuh memang nantinya akan ada editor dari penerbit itu sendiri gitu. Nah, jadi kita juga harus mempelajari tentang gimana sih untuk bisa apa bukunya bisa layak jual dan sebagainya. Itu nanti kalau itu nanti sudah ke penerbitnya ya. Jadi penerbit-penerbit itu nanti untuk harga berapa dan bagaimana itu juga penerbit itu yang nantinya akan harga pasarnya seperti itu. Ya, oh ya tadi ya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Adi tadi. Jadi apa kebersamaan dan kepedulian. Nah, itu tadi cara cara untuk bersama salah satunya melalui komunitas atau kita berbagi. Seperti ini pun juga sudah saling berbagi ya. Kemudian kepedulian. Kita bisa peduli dengan karya orang lain dengan cara menikmatinya, membaca, dan cara cara mengapresiasinya adalah ya dengan kita mau membaca, menikmati karyanya. Jadi tidak hanya sekedar oh ya ya atau hanya sekedar pujian lewat sosial media yang yo ben ben apa ya mau sekedar abang-abang lambe, bukan hanya seperti itu, tetapi peduli di sini berarti tidak hanya sekedar membaca kemudian sudah, tapi memberikan masukan mungkin. Nah, itu peduli. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Asti sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Duta Nanang. Jadi Mbak Asti, yang barusan bertanya, Mas Nanang itu adalah Duta Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Baik, apakah teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya beri slot satu pertanyaan lagi yang mau mengambil ilmu dari Mbak Asti, mumpung beliaunya ada di sini nih sekarang. Permisi, selamat sore. Saya Anifah Nafiani, izin bertanya kepada Mbak Asti. Pertanyaan saya, kira-kira apa cara kreatif untuk menarik anak muda agar mencintai sastra Jawa? Oke, dari Mbak siapa tadi, Anifah? Oke, Mbak Anifah terima kasih sudah bertanya kepada Mbak Asti, dimohon untuk bisa menjawab. Bagaimana cara kreatif ya? Cara kreatif itu bisa beragam ya, itu tadi seperti yang sekilas saya sampaikan tadi, misalnya melalui tulisan-tulisan ini tulisan-tulisan yang simple atau dari ini lagu ya, salah satunya lagu atau dari dari lagu, atau mungkin begini, misalnya mungkin teman-teman ada UMKM gitu ya. Nah, biasanya ada kan misalnya membuat membatik atau membuat kaos yang kemudian disablon. Itu bisa disisipkan tulisan-tulisan berbahasa Jawa, baik nanti aksara Jawa ataupun yang Latinnya begitu. Nah, itu bisa. Nah, itu atau kalau yang mau simple lagi dari ini nih, daun, atau kemarin itu saya ngelihat ada dari
apa tuh namanya, telenan. Nah, dari telenan itu bisa kita kita buat, atau misalnya ada yang hobi melukis. Nah, itu yang jatahnya melukis siapa, yang jatahnya menulis siapa. Itu salah satunya seperti itu. Jadi sesimpel itu, nggak usah langsung oke ayo bikin jadi buku gitu, enggak ya. Kalau buku kok kayaknya juga terlalu ini. Atau bisa jadi misalnya mau mau membuat untuk peningkatan literasi juga nih, misalnya satu bikin kelompok atau beberapa, misalnya kayak di Rega sendiri pasti ada sekian peserta atau anggotanya gitu. Dimulai saja dari anggotanya dulu, itu membuat pohon literasi misalnya. Ini malah saya sendiri belum bisa mewujudkan. Saya rencananya untuk ini, rencananya untuk saya taruh di kelas, tapi saya sendiri malah belum bisa mewujudkan ke anak-anak. Nah, pohon literasi itu seperti ini. Mereka akan membuat sendiri pohon literasi, daun. Daun itu dari kertas warna-warni, terserah kertasnya. Kemudian mereka saya minta membuat satu tulisan, satu paragraf saja, apapun itu. Untuk tema bisa ditentukan, bisa dibatasi, eh bisa bebas gitu. Nah, setelah itu kemudian itu daun-daun itu ditempel di pohon yang kita buat, bisa dari apa ya, bisa dari kayak semacam, mungkin kayak dari apa itu, kawat gitu, kawat yang kemudian dibentuk-bentuk-bentuk gitu, atau apapun lah ya yang bisa dijadikan semacam pohon. Atau kalau misalnya mau ditempel ya bisa ditempel gitu. Kemudian di ini dikoreksi bersama. Nah, ngoreksi bersamanya di sini itu kepedulian ya. Nah, berarti dari kepedulian itu misalnya, oh si A, aduh tulisanmu kan masih kayak gini nih. Ayo kita bareng-bareng nih. Kira-kira udah layak belum nih? Udah bagus belum nih? Kalau udah oke, apresiasi. Kalau belum kita ini bareng-bareng yuk gitu. Jadi tidak serta-merta menjatuhkan gitu. Nah, setelah itu diperbaiki, diralat, baru ditempel lagi lah di mana. Nah, itu cara-cara kreatif yang bisa diciptakan meskipun sederhana. Nah, sesimpel itu. Jadi jangan langsung dibayangkan bisa satu anak satu cerkak. Ayo apa kayak gitu ya. Jadi itulah itulah cara, misalnya satu satu cerita dengan dua dua paragraf saja. Nah, cerita rong podo. Nah, kalau bahasa Indonesianya tuh ini. Hmm, bentar-bentar. Pentigraf. Nah, cerpen 3 paragraf ya. Kalau Jawa kita punya cerita rong podo. Itu juga dari Mas Adi. Jadi Mas Adi itu juga suhu saya, sesepuh, bukan sesepuh lagi. Itu tuh bener-bener yang guru saya, dan apapun itu saya suka kalau pas apa pas harus dimarahi atau dikasih masukan apa gitu sama Mas Adi. Nah, saya kangen yang seperti itu. Karena saya nggak butuh dipuji, karena saya kalau dipuji akan jatuh. Jadi saya butuhnya diunak-unak kayak gitu dalam tanda kutip ya. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Asti, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Anita. Jangan dipuji. Nanti kalau dipuji Mbak Asti ambruk. Padahal karyanya semuanya sangat layak untuk dipuji. Bagaimana bisa kita tidak memuji karya-karya yang sangat luar biasa itu? Oke, Mbak Asti, sepertinya cukup sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Sudah sangat banyak ilmu, sangat banyak pembelajaran yang kita dapatkan pada siang hari ini. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Mbak Asti dapat berguna untuk kita semua, dan kita bisa sama-sama mengaplikasikan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Asti. Oke, Mbak Asti, setelahnya kita akan memasuki sesi penampilan. Ada beberapa sobat Regas yang ingin menampilkan karya di hadapan Mbak Asti. Mohon berkenan juga Mbak Asti untuk bisa melihat, ini ada beberapa dari Regas yang ingin tampil. Begitu. Oke, jadi penampil pertama pada siang hari ini adalah Mbak Agni. Pada Mbak Agni, dipersilahkan.
karepta dening Swasti Ratri Eni Lestari. Jare lemah wutah getih iki swarga. Teklek kayu lan watu bisa dadi tetuwuhan. Tirta tumrap amerta, samirana sumilir ing pinggir. Sesawangan maneka rupa ngeglo rumesep ati. Gawe ademing pikir, gawe tentreming nolo. Jare Dewi Sri tansah ngayomi. Sandang, pangan, papan, saben jalma keduman. Lingsireng jaman saya edan. Mangsa rendeng lan ketiga blandang kedapikan. Lemah bengkak, wit-witan semplah, bengawan luber bleber tekan ngemper. Puhan ngebai pelataran, papan kegojekan, ora kumanan kalodhangan. Sapa sing arep dandani? Yen kabeh jan mau murang toto, tan duwe tanggap ing sasmita. Leno! Berikan tepuk tangan pada Sobat Regas kita yang baru saja tampil, yaitu Mbak Pramesti Mutiara Agni. Seperti namanya Agni. Agni dari salah satu geguritan Mbak Asti yang berjudul Serendipity Astobroto. Dadio Agni kang jejekake gregeting rasa. Tadi sesuai dengan namanya Mbak Agni, saya melihat cara membacanya itu sangat semangat, sangat mendalami dan sesuai dari apa yang dimaksudkan oleh geguritan. Dan tadi juga geguritan Leno merupakan geguritan karya dari narasumber kita pada siang hari ini, yaitu karya dari Mbak Asti Pratnyarati. Bagaimana Mbak Asti tanggapannya melihat penampil pertama tadi yang membacakan gurit karya Mbak Asti? Keren banget, Jos. Jadi bisa ini ya, apa lenggagapi rasanya itu dapat gitu. Nah, ya Agni bener, Kang jejeke rasa. Nah, Agni itu di sini memang harus yang semangat greget gitu. Jadi untuk berkarya itu ayo apa seperti api gitu, yang harus tetap berkobar. Jadi jangan sampai bleret, jangan sampai pudar. Semangatnya juga harus tetap bangkit terus gitu. Apalagi kalau kita sudah dirangkul. Nah, ketika sudah banyak yang merangkul, sudah banyak yang mendukung gitu. Jangan sampai terus kita ngelokro. Jangan sampai jadi api yang terkena angin yang kemudian mati. Tapi justru jadilah api yang membesar. Nah, tadi seperti Mbak Aki tadi ya bisa benar-benar yang wow gitu. Nah, suaranya juga just banget keren dan ya cukup ini ya. Terima kasih sekali atas apresiasinya. Dan tadi ya Mas Nanang keren juga nih duta bahasa ya. Wow, sip. Ya, Terima kasih Mbak Asti. Kita lanjut ke penampilan selanjutnya ya teman-teman. Jadi setelah penampilan dari Mbak Agni tadi yang membacakan geguritan Leno karya Mbak Asti, selanjutnya penampil yaitu Mbak Mutia Lutfi. Kepada Mbak Mutia Lutfi dipersilahkan. Serendipity Astabrata dening Asti Pratnyarati. Dadya maruta kang lusup tumuju telenging ati. Dadya pawantara kang ngademake panasing lati.
Dadya Agni kang jejegake gregeting rasa. Maujuda Kartika kang aweh bebadang. Nalika jangkah tumuju petenging jantra. Maujuda Surya kang dudah jati diri. Maujuda Candra kang weh ayeming ati. Manjinga bumi tan ana bangkang winga-winga. Kejaba ana kang gawe gendro. Manjinga Baruna nampa saking sangkrah tanpa pilah-pilah. Nadyan kudu gelem ngemunah. Lan elingo tumungkula kanthi nastiti. Karben ora gawe sempale pang-pang. Kang lagi wae nrubusake pupusan. Jangkah anyar Songo Februari 2009. Matur nuwun. Berikan tepuk tangan kepada penampil kedua kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Mutia Lutfi. Lagi-lagi yang dibacakan merupakan karya gurit indah dan elok karya Mbak Asti, yaitu berjudul Serendipity Astobroto. Geguritan Serendipity Astobroto ini juga merupakan geguritan pilihan kompetisi bahasa sastra kategori remaja Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Mbak Asti, bagaimana Mbak Asti pendapatnya mendengar geguritan Serendipity Astobroto yang baru saja dibacakan oleh Sobat Regas Mbak Mutia? Ya, keren banget. Ini juga sama ya. Jadi cara cara menghayatinya juga udah yang ini banget. Jadi sampai yang kayak gitu. Jadi yang manjing, nah seperti itu. Jadi memang benar-benar yang kadang ya saya sendiri membaca itu juga belum tentu sebagus itu loh. Bener. Jadi emang ini wah keren, just bisa apa ya? Bisa mencari gagapi isi. Jadi tidak asal dan itu tuh benar karena memang serendipity ini itu kan dalam ya sebenarnya maknanya. Karena kalau untuk saya pribadi serendipity itu tuh memang yang ya di mana jiwa saya ada di situ. Serendipity itu seperti itu. Jadi ke keasikan yang serendipity. Jadi ketidaksengajaan yang ditemukan pada akhirnya menjadi sebuah semacam apa ya passion gitu. Nah, itu saya dengan keguritan. Nah, jadi apa serendipity Astobroto di sini? Astobroto itu kan 8 sifat kepemimpinan. Nah, tadi yang membacakan juga sudah yang keren banget, bisa ini juga sama-sama bagusnya sama yang tadi pertama. Jadi nggak yang harus pakai maca kulit itu seperti itu, nggak harus yang pakai nangis-nangis sampai berdarah-darah gitu, enggak. Nah, seperti itu. Jadi itu jauh yang luar biasa banget. Oke. Terima kasih Mbak Asti, sudah 2 penampil dan juga 2 geguritan indah dari Mbak Asti telah dibacakan dari Sobat Regas, tetapi masih ada satu lagi penampil dari Sobat Regas yang akan menyampaikan karyanya pada siang hari ini, yaitu Kidung Nareswari Asrori. Kepada Kidung, disilakan. Batik dening Renika Nurul F. Batik
nganggo ora setitik. Saka ngisor tekan dhuwur padha remen. Saka alit tekan gedhe padha temen. Batik pancen endah. Endah disawang, endah dirasani. Lumrah negara tangga padha ngiri. Padha lomba pengen duweni. Padahal wong manca wis ngakoni. Batik iku asli Nusantara. Siti Ibu Pertiwi. Batik warisan budaya sik kudu dijaga. Dijaga temenan karo putra bangsa. Ora tinggo guyonan, ora tinggo dolanan. Amarga bisa-bisa kelangan. Ojo nganti diaku-aku negara tangga. Bisa gelo tekan besok tuwa. Kita berikan tepuk tangan kembali untuk penampil ketiga kita pada siang hari ini, yaitu adik Kidung Nareswari Asrori. Jadi Mbak Asti dan teman-teman, adik Kidung merupakan salah satu anggota Regas termuda. Saat ini Kidung masih duduk di bangku sekolah dasar. Walaupun salah satu anggota Regas termuda, tetapi prestasinya tidak bisa diragukan lagi. Karena adik Kidung meraih juara kompetisi bahasa sastra tingkat Kabupaten Kulon Progo tahun 2022. Lalu di tingkat provinsinya, adik Kidung mendapatkan juara kedua Moco Kegiatan tingkat SD kompetisi bahasa dan sastra tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022. Kita berikan tepuk tangan untuk adik Kidung Nareswari Asrori. Keren banget. Keren ya. Dan itu beritanya bagus loh tentang batik dalam juga loh itu. Wow, itu karyanya sendiri ya? Karyanya Dek Kidung sendiri. Iya, itu tadi jeritan karya dari adik Kidung. Keren sekali ya. Bagus, dalam banget. Dan cara bacanya juga keren ya. Makanya saya tadi sempat batin, kok masih imut ya? Wah ini salah satu salah satu bibit yang perlu dipertahankan dan perlu diasah terus ini. Keren banget ini. Mas Adi bisa ditandai nih, ditandai. Maksudnya bisa bisa terus dibimbing begitu nggak? Keren banget beneran. Setuju. Setuju. Tadi sepertinya dari Bu Ika ya. Selamat datang Bu Ika di webinar. Matur nuwun, sukses semuanya, Mbak As. Saya agak terlambat, maaf ya. Monggo Terima kasih sudah lanjutkan. berkenan membersamai kami di siang hari ini. Oke, para hadirin, kita saksikan bahwa webinar pada kali ini telah berjalan cukup panjang dan juga banyak ilmu yang telah kita dapatkan dari narasumber kita
yaitu Mbak Asti pada sore hari ini. Tapi Mbak Asti di kolom chat tadi baru saja ada pertanyaan dari namanya Sus bertanya kepada Mbak Asti, apakah tolak ukur sebuah karya sastra khususnya sastra Jawa dapat dikatakan menarik? Lalu poin-poin penting apa saja yang diperhatikan dalam sebuah karya sastra? Mungkin pertanyaan ini nanti bisa Mbak Asti jawab melalui japri saja, dan nanti akan panitia sampaikan kepada yang bertanya pada siang hari ini. Karena mengingat waktu sudah hampir pukul 4 sore, dan kegiatan webinar pada hari ini akan kita sama akhiri pada pukul 4 sore. Oke, sebelum kita akhiri sesi webinar pada sore hari ini, untuk mengabadikan momen kita pada sore hari ini, bagaimana kalau misalkan kita foto bersama? Hadirin yang hadir pada webinar kali ini dimohon untuk bisa menyalakan kameranya dan juga senyum kepada kamera, menunjukkan senyum tercantik, terganteng, terbaiknya, supaya kita bisa sama-sama mengabadikan momen webinar bersama Mbak Asti pada sore kali ini. Oke, dimohon semuanya untuk bisa on cam ya. Oke teman-teman yang belum on cam bisa on cam. Oke, sudah siap? Menghadap ke kamera, senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Terima kasih semuanya. Dan sampailah kita pada penghujung acara webinar Promudo Anjurung Puncaraning Sastra Jawa pada siang hari ini. Seperti yang kita sama-sama sudah dengar dari narasumber, yaitu Mbak Asti, banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan apabila kita serius berkarya, khususnya berkarya di bidang sastra Jawa. Banyak juga kesempatan yang bisa kita ambil di bidang sastra Jawa. Kami, panitia acara, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Asti yang telah berkenan untuk bisa membersamai kami menjadi narasumber pada sore hari ini, menularkan ilmu yang sangat mahal harganya. Dan juga kami memohon maaf kepada Mbak Asti dan juga teman-teman apabila dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini dapat kekurangan, kesalahan, atau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Asti yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa ini kepada kita semua. Semoga dengan acara ini harapan saya bisa memajukan sastra Jawa dan melestarikannya hingga di penjuru dunia gitu aja. Semoga kebaikan Mbak Asti pada hari ini bisa memberikan amal kebaikan, dan semoga Mbak Asti dan keluarga juga diberikan kesehatan. Amin. Dan kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Panitia. Oke teman-teman, semoga dengan diadakannya sesi webinar pada sore hari ini dapat menjadikan manfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman dapat mengambil ilmu dari narasumber kita pada sore hari ini. Dan untuk Mbak Asti, semoga tidak bosan membersamai kami di Regas. Semangat untuk berkarya dan selalu
Semangat untuk berkarya dan semoga kita bisa sama-sama menghasilkan karya terbaik di bidang sastra, khususnya bidang sastra Jawa. Mengakhiri sesi webinar pada sore hari ini, izinkanlah saya untuk menutup menggunakan pantun. Teman-teman nanti bisa mengatakan cakep ya, teman-teman. Siap. Oke. Nasi goreng rasanya gurih, Cakep. dimakan di Kota Batu. Jempolnya mana? Ucapkan terima kasih atas Cakep. observasi dan perhatianmu. Ih, luar biasa. Sarannya ya Mbak Asti, sarannya ya Mbak Ika, sarannya ya Isinya semuanya. cantik. Mbak Asti sehat selalu. Terima kasih. Saya selalu juga untuk Bunda. Terima Sehat selalu kasih. untuk semuanya. Iya. Baik Semoga teman-teman. nanti suatu saat bisa ketemu langsung ya. Jadi tidak sekedar Zoom. Iya, amin, Siap. amin. Ya kapan tidak ke Kulon Progo kan begitu ya. Ada Jadi, rencana Bunda sebenarnya. Ya nanti insya Allah semoga segera ada waktu ya bisa ketemu langsung. Oke, itu ngajak Mas Adi itu loh yang Iya. gendut. Baik. Dadah semuanya, teman-teman Reka, Nanti semuanya masih ikuti rangkaian terus. webinar yang diadakan oleh Remaja Geblek Bersastra. Nah, Teman-teman bagi yang ingin live dipersilakan. Sampai jumpa di acara Rega selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.